Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk istiqamah dalam rangka taklim di Selasa pagi rutinan. Dan hari ini hari yang istimewa karena Selasa yang kita ngaji di dalamnya khusus hari ini telah masuk 10 awal Dzulhijjah, di mana kajian kita berkenaan dengan 3 landasan utama dalam beragama, merujuk dari kitab Ushulul Tsalatsah, dan kita akan mengenal pondasi yang berikutnya, yaitu yang nomor 3, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika menerangkan kepada umatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan dan membesarkan syiar-syiar Allah, syariat-syariatnya, khususnya di Dzulhijjah. Ayat ini berkenaan dengan haji dan umrah. Ayat ini berkenaan dengan wukuf di Arafah. Ayat ini berkenaan dengan kurban. Ayat ini juga berkenaan dengan 10 awal Dzulhijjah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengenal beliau, maka tentunya kita akan berusaha mengamalkan dari ajaran-ajarannya. Dan beliau mengajarkan 10 awal Dzulhijjah, ya, kita sudah disunnahkan untuk mensyiarkan takbir, mengagungkan nama Allah. Karena takbir itu ada 2, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak mulai maghrib semalam, kita sudah disunnahkan untuk mensyiarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai kapan? Sampai asar hari tasyrik yang terakhir. Dari tanggal 13 Dzulhijjah. Ini namanya takbir mutlak. Dimulai dari tanggal 1 berakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Dimanapun, kapanpun. Rekan-rekan sambil berangkat kerja montoran, ya, daripada nggak ngapa-ngapain, mending mensyiarkan takbir ini. Dapat pahala. Dapat pahala. Dan diantara amal utama 10 Dzulhijjah. Budal haji ya seorang mampu toh, bukti ini. Kurban juga nggak semua dari kita mampu. Tapi sekarang takbir masuk yo nggak mampu. Ada yang kedua takbir muqayyad. Lah ini yang ditentukan. Ada waktu-waktu khususnya. Kapan itu? Nanti ketika tanggal 9. Yaitu ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu baru dikuatkan untuk bertakbir kapan? Ya, selepas waktu-waktu sholat wajib. Nah, ini bedanya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha, meskipun sudah selesai sholat idnya, ketemu sholat duhur, asar, maghrib, subuh lagi, setelah salam kita masih bisa bertakbir kembali. Ya. Nah, yang muqayyad aman. Masyarakat kita itu sudah banyak mengenal. Ya apa enggak? Sampai setiap Idul Adha berbakdo, masjid-masjid imami bar salam masih takbir atau tidak? Masih. Dan itu benar. Ya seperti. Tapi takbir mutlaknya yang masih belum banyak yang melakukan. Padahal ini bagian dari syiar. Dan jangan sampai lebih percaya dengan
khurafat atau mitos orang-orang dulu. Tekbir orang wayahe gugah mayit sing nang kuburan. Jare sapa? Jare sapa? Ya. Sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih kita percaya Rasul atau orang dulu sekarang? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu boleh takbir. Tapi kata orang dulu, ya takbir kok ora pas bodoh gugah mayit saka kuburan. Jare sapa? Jangan-jangan ini pembenci Islam wal muslimin, ya, biar nggak suka takbir. Ya, telinganya panas kalau mendengar takbir. Maka syiarkan, baik itu laki, perempuan, rekan-rekan putri mungkin di rumahnya sambil masak, sambil goreng-goreng, ya, mumpung karena selepas tanggal 13 Dzulhijjah, nah, tidak ada lagi anjuran untuk memperbanyak takbiran. Nah, ini mukaddimah kita di dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tujuan kita mengenal supaya kita mencintai beliau serta mencintai apa yang turun kepadanya, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mencintai beliau, ya, tanpa ilmu maka jatuhnya seperti yang tadi saya sempat ucapkan, syiar. Syariat itu semuanya syiar. Syariat yang turun dari Allah melalui Rasulnya itu semuanya syiar. Salat syiar, adzan syiar, ya, kurban syiar, haji syiar, ya, zakat syiar. Semua syariat itu syiar. Apalagi yang wajib-wajib, ya, jelas kelihatan itu syiarnya. Dan belum tentu syiar itu syariat. Ya, belum tentu syiar itu dinilai oleh syariat bernilai ibadah. Jangan-jangan malah melukai syariat Islam itu sendiri, bahkan mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hati-hati dalam mewanti-wanti kaumnya itu. Ya, sampai nanti perkara yang belum muncul, Rasul sudah memberitahu kepada kita sekalian. Contohnya, tidak ada ujian yang lebih besar muncul di tengah-tengah manusia mengalahkan ujian keluarnya Dajjal. Ya. Dajjal itu betul ujian paling besar. Maka jangan sampai kita punya rasa over confident, terlalu percaya diri, wes ngaji, ya, Dajjal, apa itu Dajjal? Wanita ini tak tantang. Kita ini sopo? Lalu Nabi itu menasihati umatnya, lek pancen awakmu ketemu Dajjal disuruh ngapain? Nyingkir. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah nyedai. Kenapa? Yo nek kowe tenanan, lek jebule ujung-ujung malah jadi bala tentaranya Dajjal. Itu Rasul sudah menyampaikan demikian. Karena di masa beliau ketika muncul nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, ya, beliau perintahkan salah seorang penghafal Quran namanya Nahar ar-Rajjal. Awalnya sahabat ini, ya, ngambil ilmu Al-Baqarah langsung dari Rasul. Kurang apa itu? Di antara qari, makanya diperintahkan dakwai Dajjal. Dakwai Dajjal, dakwai nabi palsu Musailamah. Karena sudah punya modal. Siapa sangka ternyata di hadapan Musailamah, malah sama Musailamah wis rasah dalil-dalil ning ngarepanku. Wis saiki wis njaluk pira bagianku, ya, tak kei separo bagianku gelem ora?
ya, buta karena dunia, akhirnya ikut di belakangnya nabi palsu. Maka nanti perang ya di masanya Abu Bakar As-Siddiq, ini Nahar Ar-Rajjal yang dulunya sahabat, hafal Al-Baqarah, ngaji langsung di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbunuh dalam pertempuran murtadin dan dia ada di barisan nabi palsu. Nauzubillah. Awalnya sahabat murtad ya, kafir, mati dalam kondisi kafir. Gak ada yang bisa menjamin 100% istiqomah kita, lurusnya hati kita, gak ada. Makanya jangan sombong-sombong. Apalagi dalam ibadah. Rasul tidak mencontohkan, sahabat tidak pernah melakukan, tidak ada pemahaman dari ahli ilmu seperti ini. Lah kok kita lakukan? Itu namanya kita sombong, seakan-akan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khianat, tidak menyampaikan ajaran itu. Ya, Rasul sudah mewanti-wanti adanya Dajjal, adanya nabi palsu. Wa min fitnatihi, dalam hadis beliau, di antara ujiannya nanti ketika Dajjal masuk kampung keluar kampung, ya, ada kampung A'rab, kampung Badui. Ada seorang pemudanya itu. Ditanya, aku ini Tuhanmu, yakin apa? Pemuda ini menang wae. Duwe bapak ibu apa ora? Gak ono. Lek aku mampu membangkitkan bapak ibumu, percaya aku tak Tuhan apa ora? Kemudian Dajjal membangkitkan ayah dan ibunya yang telah mati. Apa tenanan? Ya ora aja. Itu adalah setan dari bangsa jin, ya, tentara Dajjal yang menjelma jadi bapak ibunya pemuda Badui tadi. Bangkit urip neh. Seneng pemuda, bapakku ibuku urip neh. Kemudian orang tuanya ini, jelmaan ini tadi, memerintahkan ittabi'hu, ikutilah Dajjal. Akhirnya pemuda ini ya ikut Dajjal. Bayangkan sekarang, sampai membangkitkan dalam tanda petik ya, kedua orang tua itu yang awalnya mati hidup lagi. Itu apa enggak ngeri? Lawang hari ini saja loh rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini saja loh ada sebagian kita, orang tuanya sudah nggak ada, ya, kemudian tidur, ngimpi dalam tidurnya, ya, neng kuburan bapake bengok-bengok lele, bapak panasen, payungono, ini mimpi nih padahal mimpi, terus dipayungi. Terus bapaknya, wis, nyantai lagi, enjoy. Habis itu bangun, entah setan apa atau kesurupan jin apa, kemudian bisa menyimpulkan, bapak kuburannya ngerasa panasan, kudu payung gimana? Tak bangun wae. Wah, akhirnya kuburannya bapak dibangun, dikuncup malah, ya, kaya omah, wis. Ngrasane kuwi apik. Ngrasane kuwi sudah bekti marang wong tua. Ya, seakan-akan wah ini ya, sudah bapak wis adem neh ora bakal panas. Coba lihat ini. Ini dari mimpi saja bisa menyimpulkan sampai membangun kuburan wong tua ini. Padahal di sisi lain Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat, Allah dan Rasulnya melaknat orang-orang yang membangun kuburan. Ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi melakukan sesuatu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keras sekali di dalam pelarangannya. Ini menunjukkan kalau dirinya memang nggak kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah pentingnya
mengenal sosok beliau. Nah, di kitab ini ya disebutkan dari dasar sekali bahwa beliau adalah Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Ya, kalau di dalam Taurat dan Injil disebutkan dengan nama Ahmad. Ya, jadi Muhammad, Ahmad itu sama saja. Bin Abdillah, ya, putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya bernama Abdul Muttalib, terus bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, sampai paling mendekati ya Nabi Ibrahim, yaitu sampai di putranya yang bernama Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan besar dari Bani Kinanah. Kinanah adalah putra-putra dari bagian Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terpaut kurang lebih 32 generasi. Berarti kalau satu generasi, apalagi zaman-zaman itu, ya, zaman-zaman itu umurnya bisa panjang-panjang. Satu generasi aja 100 tahun. Berarti kalau 32 generasi kan bisa 3.200 tahun. Dan betul, ya, karena masanya Nabi Ibrahim itu kan masa SM kan, sebelum Masehi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah usia 63 tahun. Yang 40 tahun sebelum kenabian, yang 23 tahun itu masa kenabian. Dan beliau juga bersabda, wa ana khatamun nabiyyin. Aku ini penutup para nabi. Ya, jadi kalau hari ini kok masih ada yang ngaku nabi, dalam tanda petik meneruskan syariatnya Nabi Muhammad, nah itu mesti palsu. Ya, karena tidak ada nabi setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan tanggung jawab kenabian semenjak turunnya surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah berikan amanah berdakwah menjadi rasul setelah Allah turunkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, yaitu surat Al-Muddatsir. Nah, di dalam surat Al-Muddatsir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangun, berikan manusia peringatan, surga, neraka, tauhid, syirik. Ya, jadi semenjak dulu itu berdakwah itu harus dua sisi, nggak bisa cuma satu sisi. Ya, nggak bisa kita dakwah cuma amar ma'ruf tok, itu nggak bisa. Nahi mungkarnya itu juga harus seimbang. Amar ma'ruf disampaikan, nahi mungkar juga disampaikan. Ya, kalau dakwah hanya sebatas amar ma'ruf, ya setiap orang pasti menerima. Setiap orang pasti nih, mosok dakwah temanya apa? Ngajak sholat. Mosok wong ora gelem ya dijak apik sholat. Orang mesti nerima sholat saya. Ngejak sedekah saya. Kabeh berbakti kepada orang tua saya. Ya. Ayo sekarang nahi mungkarnya. Bentuk-bentuk kesyirikan. Beribadah di sekeliling kubur. Ya. Kemudian bersolawat sampai menyamakan Rasul, ya, sejajar dengan rububiyah Allah. Nah, ini bagian dari kesyirikan. Nggak boleh. Rasul itu mulia, tapi nggak bisa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap harus kita berada di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan-kapan Nabi itu juga
manusia seperti Nabi dan Rasul yang lain, tapi nggak seperti manusia biasa. Ya. Kita muliakan karena beliau adalah manusia paling mulia dan paling bertakwa kepada Allah. Bukan kemudian kalau kita sakit njalukin ning Nabi. Ya. Kita sempit banyak masalah njaluki yo ning Nabi. Ya, ini berarti menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Makanya kenapa di antara adab di dalam menyembelih itu harus mengucapkan asma Allah bismillah atau bismillah Allahu akbar cukup. Dan ulama melarang kita bersolawat dalam menyembelih. Bukan solawat itu enggak apik, jangan disalah paham. Solawat itu bagian dari ibadah kita. Kita pun memulai kajian ya juga dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tema hari ini kita mengenal Nabi Muhammad, kita juga bersolawat setiap mendengarkan namanya dengan sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk masalah sembelihan, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada dualisme nama. Ya. Kalau bismillah nama Allah sudah cukup. Tapi kalau kita bersolawat berarti ada nama orang lain yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengantisipasi solawat terserah, tapi ketika nyembelih jangan nyebut solawat. Karena ditakutkan kita menyekutukan Allah dengan Nabi kita. Dan itu bagian dari kesyirikan. Na'udzubillah. Ya, maka cukup bismillah. Kalau disebutkan nama orang yang berkorban, nah itu yang boleh. Bismillah, ini kurban dari Bapak Sopo. Tapi jangan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu malah nggak boleh. Bukan kita menyalahkan sholawatnya, ya jangan disalah paham. Jadi gini, ketika kita mengajarkan yang ma'ruf, maka nahi mungkarnya juga kita sampaikan. Nah, kalau nahi mungkar baru nggak semua orang itu menerima dakwah kita. Ya, itu konsekuensinya memang seperti itu. Maka kalau pengen diterima terus ya amar ma'ruf tok wae. Ya, tapi itu bukan jalan dakwahnya para nabi dan rasul. Wa rabbaka fakabbir. Nah, bertakbirlah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir. Muhammad, bersihkan pakaianmu. Ya. Sucikan lahiriahmu, sucikan batinmu. Lahiriah dengan membersihkan badan, pakaian, lahiriah dengan membersihkan hati dari kotoran-kotoran kesyirikan, ya. Warujza fahjur, dan ini tanggung jawabmu. Hancurkanlah, ya, dalam arti dakwailah masyarakat supaya kesyirikan itu, sesembahan-sesembahan selain Allah itu hancur lebur. Itu bagian dari ayat-ayat pertama sebagai tanggung jawab Nabi Muhammad SAW berdakwah. Apa kata Abu Bakar? Kalau hari itu Nabi Muhammad dapat perintahnya kepada masyarakatnya melarang khamr, mesti nggak didengar. Melarang perzinahan, mesti nggak banyak pengikutnya. Tapi yang didakwahkan adalah tauhid dulu. Begitu juga kebalikannya, kesyirikan dulu. Kenapa? Karena harusnya tauhid itu yang menjadi fitrah setiap manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu berada di atas fitrahnya, itu tauhid. Jadi malah sing gawe syirik itu lek awake dhewe urip tambah gede, itu baru banyak syubhat dari lingkungan, bahkan dari orang tua.
Hati kita ini aslinya sudah Allah setting, Allah ciptakan, itu bukan pelaku kesyirikan. Ya. Maka rata-rata untuk menegakkan dakwah syiriknya, ya, itu kalau muslimin mengatasnamakan Islam itu rata-rata dengan hadis palsu. Ya, dengan hadis palsu. Contohnya, idza dhuyyiqatil umur fazurul kubur. Ini hadis palsu. Jika hatimu sempit, urusanmu bulet, ruwet, galau, ramari-mari, ziarahlah kubur. Ya, maksudnya kubur yang dikeramatkan. Payu ini akhirnya. Oh, ngono. Ya. Padahal aslinya enggak seperti itu. Ya, harusnya ketenangan itu di masjid. Ketenangan itu baca Quran. Ya, ketenangan itu zikir. Nah, ini dipindahkan akhirnya. Ya wis, salatmu neng kuburan, ngajimu neng kuburan, zikirmu neng kuburan. Komplit akhirnya. Ya, neng masjid ranate kataman, neng kuburan iso khatam. Aneh loh. Ya. Nah, ini yang didakwahi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, Allah istimewakan untuk naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu ada 3 yang bergelar kalimullah, yang pernah dialog langsung bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Adam. Ya, setelah diciptakan Allah ajak bicara itu Nabi Adam. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu dalam perjalanan kehidupan beliau ada peristiwa besar yaitu hijrah. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di Madinah beliau 10 tahun di sana sampai tahun ke-11-nya wafat. Dan selama 10 tahun itulah sebagaimana riwayat-riwayat yang sahih, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 10 marratin bi asri sinin bil Madinah au kama qila. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tinggal di Madinah, beliau juga 10 tahun melaksanakan kurban. Artinya setiap tahun Rasul itu berkurban. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Rasul memotivasi umatnya untuk kurban yang ketika dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian sahabat yang melihat ini, contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sendiri tidak setiap tahun kurban. Padahal kalau cuma masalah domba sama unta misalnya, Umar punya kemampuan. Bukannya nggak mau, bukannya tidak memuliakan syariat ini, tapi Umar tahu sekali ya bahwa umatnya Nabi itu macam-macam. Ya, dan Umar memberikan pelajaran supaya umatnya ini paham dengan baik bahwa kurban itu hukumnya tidak sampai wajib. Ya, kalau hanya sebatas tadi, Nabi itu 10 tahun tinggal di Madinah dan 10 kali kurban, dan kurban itu cuma setahun pisan, berarti kan Nabi terus-terusan kurban. Oh, berarti kurban hukumnya wajib. Rasul melakukan terus. Nah, ini pemahaman ini kemudian disampaikan oleh Umar itu supaya kita nggak salah di dalam pengertiannya. Oh, ternyata Umar tahun iki kurban, sesuk ora, sesuk kurbannya. Itu bukan Umar nggak mampu dan tidak mengikuti contoh Nabi, enggak. Itu karena memahamkan kepada kita ya supaya bahwa kurban itu hukumnya tidak sampai wajib. Sunnah muakkad. Cuma sunnah muakkad itu jangan versi kita. Jangan hanya sebatas definisi yang apa ya? Simpel sekali itu.
Ya, sunnah muakkadah, oh berarti bagian dari sunnah. Sunnah itu dalam arti fikihnya jika dikerjakan maka mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Wis lah aku gak apa-apa nih wae lah. Ya. Jangan kayak gitu memahami sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu dalam makna yang betulnya sunnah berarti di bawah wajib, tidak sampai wajib. Muakkad kalau mampu kerja no, jangan ditinggalkan. Itu definisi yang benar sunnah muakkad. Jadi sunnahnya itu berada di level bawahnya wajib, memang nggak sampai wajib. Tapi muakkad itu dikuatkan, artinya kalau mampu lakono. Ya, bukan malah kita ikut yang wis nggak mengerjakan juga nggak dapat dosa. Ya akhirnya orang ibadah. Kenapa Rasulullah SAW juga berkorban dengan domba? Ya kenapa tidak dengan unta-unta? Padahal beliau juga mampu. Ya kalau korban dengan unta itu sebagai pelajaran bagi umatnya. Ya yang kurban tapi mungkin bisanya yang paling ringan yaitu domba, ya wis domba rapopo. Makanya Rasul mengajarkan dengan domba. Tapi kalau kita ternyata mampu untuk satu sapi kita beli sendiri, yo monggo, nggak apa-apa. Satu sapi sendirian, ya, satu unta sendirian, ya, itu namanya fastabiqul khairat. Ya, jadi jangan memakai guyupnya masyarakat Indonesia dalam hal ibadah loh ya. Selagi bisa disunggi bareng-bareng, nyapo aku dewean. Nah, itu dalam hal ibadah ini ra tepak. Ya, lah wong sapi wong sawang pitunya apa aku tuku dhewe. Nah, ya kan? Padahal itu kan batas akhir. Kalau satu orang satu sapi boleh, siapa yang larang? Ya, iman-iman. Ya kan? Yes, mending golek grup baru. Ayo, itu kita. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam taku ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ya. Jadi ketika hijrahnya kaum muslimin dari Mekah dan Madinah, ya mereka bahkan kehilangan harta benda. Karena sahabat-sahabat itu aman untuk pindah ke Madinah itu selagi harta bendanya, rumahnya, asetnya yang di Mekah itu nggak dibawa-bawa. Bahkan nanti dirampas oleh musyrikin Mekah. Nah, pelajarannya adalah ketika mereka siap mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, perintah untuk hijrah, meskipun harus meninggalkan harta benda dunia mereka. Maka ketika hari ini pun sama, di hadapan kita ada larangan-larangan Allah, larangan-larangan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya, ada keharaman, ada yang sifatnya kezaliman. Ya kita juga harus tinggalkan itu. Meskipun dengan meninggalkannya kerjaan kita hilang, sebagian dunia kita hilang, ya, sebagian pegangan materi kita hilang, tapi karena itu karena Allah, maka ini bagian dari makna hijrah juga. Ya. Wahsy, seorang sahabat yang dulunya membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, pamannya yaitu bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Wahsy itu orang yang membunuh dengan tombaknya dalam perang Uhud. Tapi siapa sangka 6 tahun berikutnya masuk Islam ini Wahsy. Ya.
Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, muncul nabi palsu tadi Musailamah al-Kadzab, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan dengan tombak yang sama Wahsy membunuh nabi palsu ini. Kemudian beliau senang sekali. Tidak ada hari yang lebih menyenangkan ya kecuali hari ini. Kenapa? Karena saya merasa impas dengan tombakku ini. Dulu aku membunuh manusia terbaik di masa jahiliyahku, yaitu Hamzah. Dan hari ini dengan tombak yang sama aku bunuh manusia terburuk di masa Islamku. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, innallaha yadhak. Ya, jadi Allah itu tertawa. Baina rajulaini, di antara dua orang. Ya, dua orang yang saling dua orang yang sama-sama mati di medan pertempuran karena Allah, padahal dulunya satu pembunuh, satu yang dibunuh, dua-duanya masuk surga. Siapa yang dimaksud ini? Wahsy dan Hamzah. Ya, Hamzah dibunuh oleh Wahsy di medan jihad perang Uhud. Masuk surga Hamzah. Tapi ternyata pembunuhnya Wahsy tobat masuk Islam. Dan di dalam jihad melawan nabi palsu, ya, berhasil membunuh nabi palsu, dan nantinya Wahsy pun juga wafat dan ujung-ujungnya kumpul lagi di surga. Jadi antara pembunuh dan korbannya sama-sama masuk surga. Lucu karena kita tidak tahu awalnya kita ahli maksiat tapi ujung-ujungnya ahli tobat. Alhamdulillah. Jangan sebaliknya. Maka contoh Wahsy ini dengan alat yang sama, tombak yang sama. Tombak ini kan alat yang dulu melakukan kezaliman besar, bahkan sampai bikin Rasul sedih sekali. Tapi dengan alat yang sama bisa mengembalikan ya kepercayaan kaum muslimin kepada Wahsy. Ternyata mampu membunuh nabi palsu. Nah, kita pun juga sama. Kita hari ini juga pasti punya alat. Apa wae lah, kendaraan, motor. Ya, yang dulunya mungkin digunakan kur wirawiri karaokean. Ya. Maksiat rono ini. Lah mumpung sekarang digunakan, motornya ganti. Ya, ganti fungsi untuk ibadah, berangkat kajian, berangkat ke masjid. Gitu loh. Ya. Ada harta yang dulunya dihambur-hamburkan ya, untuk kemungkaran, sekarang ganti dialokasikan kepada kebaikan. Right? Ya, jadi wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya, kita ikutkan kebaikan setelah kita berbuat keburukan supaya kebaikan kita ini menutup keburukan kita yang lalu. Ini juga bagian dari makna hijrah. Nah, makanya nanti ketika di hari akhir ada orang yang beralasan. Ini alasan hari ini kan. Kamu kenapa tidak mau keluar dari perkara yang haram? Oh, enggak bisa. Ya. Bagaimana dengan keluarga saya? Ini kan yang hari ini itu sampai orang menganggap biasa. Pelacur-pelacur itu kan. Ya, mereka melakukan pelacuran, menjual dirinya. Terkadang itu ada seorang ibu yang harus menghidupi anaknya. Ya, terkadang ada seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Terus awake dhewe melu oh iya. Mas, itu pelacuran tetap perzinahan, tetap haram. Ya, jangan kemudian dengan alasan buntutnya kemudian kita membolehkan seakan-akan apa istilahnya? Wis lah rapopo lek. Dosa-dosa tapi tinggu keluarga. La haula wala quwata illa billah.
Yo akhirnya merajalela, bukan malah mandek. Ya. Ini nggak bisa dibiarkan, karena besok ketika sudah meninggal semuanya ini, Allah bangkitkan, alasan-alasan seperti ini akan dijawab. Kalau ada pertanyaan balik di dalam surat Al-Ankabut, ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kata Allah kepada orang-orang seperti ini, ya, kowe ngerti apa? Bumiku, kata Allah, bumi Allah itu luas. Ya. Bumi Allah itu luas. Kowe alasan tinggal neng kampungmu gak nek kerjaan kecuali pelacur, kenapa nggak pindah? Ya, nyapa orang nyebrang mungkin neng Kalimantan, neng Sumatera, ya, di tanah-tanah yang masih luas-luas itu, nyapa nggak coba? Ya. Ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Ayo, maka besok udah nggak bisa jawab ya. Tidakkah ada masjid khotib yang mengharamkan perbuatan kalian? Ya, tidakkah ada kajian-kajian yang melarang perbuatan kalian? Tidakkah ada? Mau jawab apa terus? Besok orang-orang yang bersikukuh hanya dengan alasan membantu keluarga, ya, ekonomi, ya, dan lain seterusnya, sampai muncul tagline, oh yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Cari sopo? Ya, jelas yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Cuma masalahnya sekarang gengsi opora, minder atau tidak, ya, percaya diri atau tidak, gelem opora. Ya. Tinggal hari ini apa yang nggak bisa dilakukan. Makanya kalau terkadang itu lihat iklan sebentar itu di YouTube atau di sosial media yang lain itu, iklan saya itu kebanyakan ya mungkin karena banyak saya men-scroll pedagang-pedagang itu, ya, termasuk kalau di sosial media dikenalnya itu pedagang perindapan, ya, India. Ya Allah, bayangkan sekarang enek wong bakul ini, gedang ya, gedang dibuka kulitnya, terus ini enek kertasnya bekas koran, Mas, kertas bekas ujian bocah-bocah, ya, terus baru gedangnya dengan yang dipotongin, twing, dari papat, dari 5, seret kulitnya diguak, dinyok nih sampean. Wih, ada jual beli seperti itu, Mas. Masya Allah, ini saking malesnya Allah. Dan apa, karena Allah bukakan, ya Allah, rezeki itu lek awake dhewe, ya itu jare wong Jawa sing penting obah mama. Coba wis. Lah wong awake dhewe tuku gedang ngonceki dhewe nek mangan yo bar. Bayangkan cuma dionceki tok ning ngarepe apa sing tuku. Sret. Monggo. Bayangkan, yo payu. Ya, laku. Nah ngono kok sik bingung, yang cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Tergantung kitanya, gelem apa ora. Ya, masih banyak ya celah-celah yang bisa kita lakukan. Ya, nah itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubah wa la tanqati at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus hingga taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus kecuali matahari terbit dari arah barat. Ya, sebagai tanda besar kiamat, kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah orang pengen masuk Islam percuma. Orang bersahadat percuma, Allah tidak mengakui itu semuanya. Karena sebentar lagi kiamat. Makanya sebelum itu muslimin yang hanya punya sebiji dzarrah keimanan, ya Allah kirimkan angin, ya, dan dengan hembusan angin itu semua muslimin dan muslimat meninggal dunia.
Ya, jadi yang bisa menjumpai dan bertemu dengan hari kiamat asli itu hanya orang-orang yang kafir. Orang yang punya tauhid meskipun kecil, ya sekecil keimanan biji sawi atau biji timun itu pun tetap Allah wafatkan sebelum tegaknya hari kiamat. Ya. Nah, maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa hijrah itu tidak akan terputus. Artinya terus ada. Nah ini bukan berarti hijrah yang Mekah Madinahnya, enggak. Tapi berpindahnya seorang muslim dan muslimah dari yang haram menuju yang halal, dari yang maksiat menuju kesolehan, ya, dari yang dimurkai oleh Allah menuju kepada yang dicintai oleh Allah. Itu juga disebut dengan hijrah, ya. Jadi habis taubat kemudian kita mulai memperbaiki diri, yaitulah disebut dengan hijrah. Sampai nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sesungguhnya pada hari ini, yaitu di hari Arafah Nabi Haji Wada, Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwa Allah telah sempurnakan nikmat, ya, dan Allah ridhoi Islam menjadi agama, menjadi syariat. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Tidak ada agama yang dicintai Allah bahkan yang diterima kecuali Islam. Berarti ada agama-agama yang lain, ada, tapi yang dianggap oleh Allah hanya satu, Islam. Lah ngono kok malah ujung-ujungnya enggak, agama itu sama. Lu sing ngomong sama sapa? Ya, yang bilang sama siapa? Kita, manusia. Padahal Allah tidak mengucapkan itu. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Berarti ada agama yang lain, tapi di sisi Allah itu enggak dianggap. Maka kita pun juga sama. Ya, kita yakini Islam agama satu-satunya yang benar, yang diridhoi dan wajib untuk diikuti. Tapi untuk pelaku non-Islam, nah ini beda, ini namanya muamalah. Ya, selagi tidak ada kaitannya dengan agama, keyakinan, akidah, maka kita bermuamalah, berinteraksi, ya, dengan akhlak-akhlak muslimin, dengan akhlak Islam. Ya, ada tetangganya non-muslim di hari raya, besok kurban, ya, dikai daging kurban boleh. Ya, untuk tetangga-tetangga di Indonesia nggak masalah. Kenapa? Karena yang dilarang untuk mendapatkan daging kurban hanya kafir harbi, ya, orang kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Yang di Indonesia orang kafirnya semuanya aman, mendapatkan keamanan dari pemerintah kita, ya, termasuk tetangga kita, termasuk orang-orang yang sedang berwisata, orang-orang kafir yang sedang berwisata di negeri kita. Itu nggak boleh kita bunuh, nggak boleh kita perangi. Bahkan ketika Idul Adha, ya, boleh kita membagi daging kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya, secara materi kita cukupkan di poin ini, ya. Insya Allah masih ada sebagian lagi, separuhnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara. Monggo yang ada